Oke guys, kali ini kita bakal koneksiin proyekan API Netflix kita ke klaster Netflix MongoDB yang udah kita buat sebelumnya. Silahkan dibuka dulu proyekan Netflix-nya untuk API ya guys. Kita buka terminal juga. Lah kok nggak kebuka nih terminal? Buset. Alright, kita install dulu yang namanya Mongos. Jadi Mongos ini driver atau adapter supaya kita bisa lebih mudah lah ya, lebih mudah untuk koneksi ke cluster Netflix yang udah dibikin dan juga untuk ngoding kebutuhan skema database-nya. Nah, ini Mongos kalian bisa search sendiri di Google. Seperti yang dibilang di websitenya, provide a straightforward schema-based solution to model your application data. Seperti yang gue bilang tadi ya, untuk memudahkan kita dalam modeling data ke MongoDB clusternya. Jadi kalau kalian mau baca-baca silahkan pencet yang documents atau API docs kalau pengen pelajarin khusus seputaran Mongosnya itu seperti apa. Tapi di proyekan ini kita bakal simpel aja cara koneksinya pakai Mongos dan juga setup modelnya. Oke. So, kita install dulu di sini npm install mongos di terminal guys. Silahkan. Seperti dia. Ini dari Mongos yang tadi. Kita enter. Tungguin. Oke, kalau udah kita bisa jalanin. npm run dev jalan di port 3002. Oh enggak, satu lagi gua mau install .env karena kita bakal pakai env untuk kebutuhan penyimpanan URL MongoDB-nya biar secure, biar aman. Oke. Jadi npm kok nggak bisa, npm spasi install .env kayak gini, .env untuk kebutuhan env karena di Node.js nggak secara default bisa pakai env, kita pakein .env namanya. Oke, kalau udah tinggal di running npm run dev aman. Kita bikin satu file baru di sini ya, di paling luar di root directory-nya, klik kanan new file .env. Di sini kita bakal masukin MongoDB URL-nya. Gue bakal taruh mongo_url. Nah, mongo URL ini datanya ambil dari cluster Netflix yang kita punya URL-nya. Ini untuk kebutuhan koneksi ke MongoDB. Jadi caranya tinggal pencet aja tombol connect di dashboard Netflix clusternya. Nanti bakal muncul yang namanya SRV kayak begituan guys. Ini kalian pilih driver Node.js yes, terus nah ini nih MongoDB SRV script plus passwordnya apa ya. Ini kalian bisa copy langsung ke URL sini, sama dengan kasih string paste. Passwordnya kalian ganti guys. Mulai dari mana? Mulai dari siku-sikunya. Ini jadi siku-sikunya dihapus. Nah, passwordnya mulai setelah titik 2. Jadi kan ini srp titik 2 / descript adalah username-nya, titik 2 ini password yang sebelumnya. Tapi kebetulan gue juga lupa passwordnya tadi, nggak ke-save lah. Gimana nih? Kalau nggak ke-save kita bisa lihat di mana ya? Harusnya sih bisa lihat. Ini udah cuman kayak gitu doang sih. Jadi kita bisa pencet done aja. Kalau pengen ganti password karena kalian lupa password ya, kita bisa masuk ke menu database access. Nah, di sini nih ya, di database access security ya. Ini menunya security database access. Ini kita bisa edit untuk si script username ini, kita bisa edit. Ini passwordnya kita bisa ganti di sini. Edit password. Ganti pakai password terserah kalian. Nih gua dipastiin aja passwordnya itu jangan mengandung @ ya, kayak simbol-simbol terlalu aneh itu jangan. Kalau bisa ya huruf sama angka aja gitu cukup. Gua bakal taruh yang standar ya. Untuk pengetesan aja QWERTY 123 kayak password pemerintah ya guys ya. Ini password gua nih. Ini kita save kalau udah scroll ke bawah. Ini cuekin semuanya, cuman ngupdate password doang ya. Update user, sip, password udah ke-update. Masukin ke sini passwordnya nih, yang tadi. Gua passwordnya QWERTY 123. Nah, begini. Ini password gua. Ini ada di dalam file .env ya guys. .env ingat. Oke, udah seperti ini. Ini doang. Nah, sekarang kita koneksiin lewat index.js. Jadi kita panggil dulu .env-nya di index.js. Di sini kita bakal ambilnya di paling atas atau di bawahnya express. Tunggu, ini gue rapihin dulu dah biar enak. Sini gue bakal bikin cons, nggak usah cons sih, langsung require aja di paling atas jadi biar enak. Require .env kayak begini.
woi, control space gua. Nah, ini .env titik config buka tutup. That's it. Ini konfigan untuk kita bisa mendeteksi file env, environment file kita. Kayak gini aja. Gak perlu ditampung ke variabel juga gak apa-apa, karena ya buat apa juga sih. Kita bisa ambil langsung dari proses env sekarang. Nah, proses env itu apa-apa yang ada di dalam file .env itu bakal muncul di sana di proses .env. So sekarang gue bakal ambil di sini untuk MongoDB URL-nya, mongo_url. Kita bikin di sini const kurung kurawal sama dengan dari proses.env ya. Sininya ada mongo_url. Dah kayak gini. Ini adalah yang ada di file .env kita. Oke. Termasuk port juga, kalau kita mau pindah ya udah, ini tinggal di-cut aja nih port atau dibikin baru di sini. Biar lebih enak. Port ya, sini API port boleh sini. API_port 3002. Save. Begini aja. Harusnya nggak usah pakai spasi-spasi sih biasanya kalau di env ya. Jadi gua pindahin 2 biji, port sama Mongo URL. Ini port untuk API, ini MongoDB untuk database. Kita bisa kasih pagar kayak gini untuk kebutuhan komen blok biar tahu ini untuk database, ini untuk service API service. Portnya tinggal diganti. Ini nggak usah dikasih 3002 di sini. Jadi kita import dulu API port. Nah, dari proses env, terus portnya tinggal ambil dari API port. That's it. Dah kayak begini guys, ini lebih enak. Jadi sekarang kalau kalian mau ganti port tuh bukan di index.js, karena nanti kalau deployment suatu saat ya, itu biasanya kita ngubahnya di env doang. Dilarang mengubah codingan nanti di server tuh. Jadi semuanya lewat konfigurasi ini. Ini kalau gua ganti jadi 3005, lu save, kan masih 3002 ya. Kita coba make sure dulu, Ctrl C, kita jalanin lagi, npm run dev harusnya 3005 sekarang. Tuh udah berubah 3005, artinya ini .env udah berfungsi dengan baik. Gua balikin lagi ke 3002. Kita restart. Dipastiin kalau kalian merubah .env file itu harus di restart, di matiin secara manual service Node.js-nya. Jangan ngarep auto perubahan. Alright, karena env perlakuannya berbeda. Nah, untuk koneksi ke database MongoDB-nya gua bakal pakai Mongos. Kita bisa import dulu di sini guys. Di bawah routes const mongos sama dengan require dari Mongos. Ini Mongos sudah gua import, dan sekarang cara connect ke MongoDB-nya tinggal pakai Mongos connect aja di sebelum route terjadi di proyekan kita. Ini kan routes yang udah menyebar ke endpoint yang kita punya nih di dalam router kita. Sebelumnya di sini kita masukin mongos.connect buka tutup. Mau connect ke URL MongoDB yang mana? Nah, ini udah kita tampung ke dalam variabel Mongo URL yang dari proses env, dari .env kita, dari file ya, file env ini. Betul? Tinggal kita masukin Mongo URL-nya ke dalam koneksi Mongosnya, mongo_url. Dan tinggal kita tambahin untuk nge-catch kalau terjadi error. Jadi sini ada callback error, kayak gini error, kalian bisa masukin kayak gua gini untuk tracing errornya apa kalau misalkan nggak connect. Nah, di sini tinggal divalidasi aja. If error, maka kita bakal console log tidak dapat terkoneksi ke MongoDB. Gini dulu, dan kita throw errornya, throw error. Jika tidak, alias nggak usah else, di sini console.log aja MongoDB connection. Nah, gini aja. Save dulu. Sekarang kita tinggal coba bikin modelnya terlebih dahulu. Ini sepertinya udah aman karena nggak ada notif apa-apa juga ya guys ya. Di sini nggak rusak, nggak apa. Kita bakal tahu ini berfungsi atau tidak setelah kita membuat modelnya dan mencoba masuk ke dalam database skema cluster Netflix kita nih di browse collection ini. Kita bakal coba ya. Pencet browse collectionnya. Gua bakal bikin model untuk kita sendiri. Ini mah punyanya MongoDB secara default pas tergenerate otomatis kemarin. Ini kita bakal hapus aja sepertinya guys. Kita hapus ya. Namanya sample_mflix. Kita nggak akan pakai nih guys. Ini dummy-nya punya MongoDB bawaan. Pusing, mending kosong aja biar memastikan model kita berfungsi dengan baik. Yaitu dataset bawaannya si MongoDB kita udah hapus. Oke. Nah, untuk modelnya gue bakal bikin folder baru. Ini gue kecilin dulu, ini gue kekananin. Ini biar lebih enak ya.
Gua bakal bikin satu folder di sini, namanya models, dan di dalam models ini kita bikin satu file, namanya index.model.cs. Kayak aturan yang kemarin gua bilang ya. Nah, untuk modelnya kita bakal ambil dari Mongoose juga ya, karena memang kita kan pakai Mongoose untuk kebutuhan modeling awalnya ceritanya kan. Jadi kita import dulu const Mongoose sama dengan require Mongoose. Ini gua awas-awasin dulu biar lebih enak ya. Oke, kayak gini. Nah, kita bikin skemanya dulu, const skema skema kasih sama dengan mongoose skema. Ini ada langsung buka tutup, kasih kurung kurawal, enter. Yang pertama gue bakal bikin skema untuk user supaya MongoDB-nya itu tahu data user, dataset user lah ya, intinya ada token, ada email, ada favorit datanya user. Jadi cuma satu dataset doang. Berarti beberapa parameter yang kita butuhin adalah yang pertama email user, udah pasti ya. Kasih kurung kurawal. Yang pertama email itu sifatnya required true, jadi harus pakai email, harus mengirim email ke MongoDB kita kalau mau mainin datasetnya. Dan email juga harus unik, jadi kita bakal taruh di sini unique titik 2 true. Jangan lupa masukin juga tipenya di sini, type-nya adalah string. Jadi email kan itu memang string, dan kita save dulu seperti ini. Yang berikutnya kita butuh token, isinya sama ya kurang lebih. Ini dibutuhkan juga required true, dan kita tinggal kasih type-nya aja di sini string. Terakhir adalah favorite movies, tipenya array. That's it guys. Ini untuk skemanya, dan tinggal kita export keluar skemanya biar bisa dipakai pastinya. Modul.export sama dengan skema. Nah, tapi instead of kayak gini guys, kita bisa tentukan pengeksportannya itu biar lebih enak. Kita bisa tahu bahwa model yang kita bikin ini untuk peruntukan apa, apakah user, apakah data barang, atau apa kayak gitu. Jadi nggak langsung modul export skema seperti ini. Kita bakal kasih kurung kurawal, kita bakal deklarasiin objek khusus di sini. Gue bakal taruh dia namanya sebagai user yang diekspos keluarnya. Titik 2 kita ambil dari yang namanya Mongoose model, mongoose.model. Buka tutup. Ini ada 2 biji, ada name, ada skema. Nah, skemanya itu kita udah punya di sini, betul? Ini user skema, dan kalau kalian lihat sini kan butuh name ya. Model tuh ada namanya, ada skemanya. Ada nama, ada isi gitu. Nah, namanya gue bakal taruh user, skemanya ngambil dari yang atas, skema. Gitu. Ini bebas, kalian mau taruh nama user skema juga boleh. Di sini boleh user skema, tapi pastiin pengambilannya juga sesuai. Kalau di sini taruh nama user skema, di sini namanya user skema juga ngambil dari skema yang udah kita buat ya. Terus ini diekspornya udah jadi single object user aja cukup. Oke, save dulu. Nah, model ini bakal dipakai di mana? Ini bakal dipakai di controller.